Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia. Ini adalah video yang ketujuh. Di video ketujuh saya akan membahas dari soal 32 sampai soal 35. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 32 dan 33. Nah, kita lihat ya pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai dengan isi puisi tersebut adalah A. Penulis memohon agar bisa melihat kupu-kupu. B. Kupu-kupu mengajak penulis terbang bersamanya. C. Kupu-kupu di taman membuat penulis merasa takut. D. Penulis merasa bahagia melihat kupu-kupu di taman. Kita lihat puisi di samping. Ini judulnya adalah Kupu-kupu karya Bayu A. Kau yang telah menghiasi taman, terbang di antara daun-daun, hinggap di mahkota bunga, mencerahkan hari-hariku. Wahai kupu-kupu, saat mentari berada di atas kepala, sayapmu memancarkan kilau. Warna-warni begitu indah, membuat kami semua bahagia. Wahai kupu-kupu, ajak aku terbang bersamamu, kita membelah angkasa, lalu hinggap pada 1000 bunga. Nah, kira-kira mana pernyataan yang benar ya? Yang pertama atau yang A, kita lihat di sini penulis memohon agar bisa melihat kupu-kupu. Nah, ini kurang tepat ya. Karena kita lihat kalimat-kalimat yang ada dalam puisi. Di sini ada kalimat mencerahkan hari-hariku. Kemudian di sini ada lagi kalimat membuat kami semua bahagia. Jadi kita tentukan untuk jawaban soal nomor 32 yaitu penulis merasa bahagia melihat kupu-kupu di taman ya, karena dalam puisi tersebut ada bagian kalimat mencerahkan hari-hariku. Jadi kau yang selalu menghiasi taman, terbang di antara daun-daun, hinggap di mahkota bunga, mencerahkan hari-hariku. Kemudian di bawahnya ada lagi kalimat membuat kami semua bahagia. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal nomor 32 adalah penulis merasa bahagia melihat kupu-kupu di taman. Selanjutnya soal yang ke-33. Nah, ini masih puisi yang tadi ya, Kupu-kupu karya Bayu A. Untuk soalnya, makna membelah angkasa pada puisi tersebut adalah A. Menyaksikan bintang, B. Terbang tinggi, C. Melompat, kemudian D. Berjemur. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jadi dalam puisi di samping ya, kita lihat, wahai kupu-kupu, ajak aku terbang bersamamu. Kita membelah angkasa, lalu hinggap pada 1000 bunga. Nah, jadi di sini ada bahasa terbang. Terbang di sini berarti kita terbang tinggi ya. Kita membelah angkasa, maksud di sini adalah terbang tinggi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah B, terbang tinggi. Selanjutnya nomor 34. Bacalah teks petunjuk acak berikut. Petunjuk pembuatan layang-layang. Nah, kita lihat jawabannya. Urutan petunjuk pembuatan layang-layang yang tepat adalah, nah kira-kira ini urutannya dari mana ya, pertama atau tahap pertama pembuatan layang-layang. Kita lihat nomor 2. Di sini potong 2 buah ruas bambu dengan panjang 90 cm dan 50 cm. Jadi sebelum kita mengikat benang, apalagi sampai kita memotong kertas, kita harus mempersiapkan dulu rangka. Rangka di sini adalah potongan 2 buah ruas bambu dengan panjang 90 cm dan 50 cm. Nah, itu tahap yang pertama dalam pembuatan layang-layang. Kemudian setelah kita membuat atau memotong 2 buah ruas bambu, kita ikat ya. Nah, kita ikat kedua bambu tersebut dengan menggunakan benang secara menyilang. Kemudian selanjutnya ikatkan benang pada setiap sudut bambu hingga membentuk rangka layang-layang. Setelah terbentuk layang-layang, kemudian potong kertas layangan sesuai bentuk rangka layang-layang yang sudah dibuat. Setelah itu, rekatkan kertas layang-layang yang sudah dipotong dengan menggunakan lem. Nah, itu ya tahapan cara membuat layang-layang. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah 2, 1, kemudian 4, 5, 3. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya yang 35, bacalah kalimat acak berikut. Kita lihat pertanyaannya. Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah, nah kira-kira dari mana awalnya? Kita lihat di sini kalimatnya. Yang pertama, Aldi
sampai di rumah Paman Dadang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ini Aldi mengunjungi Paman ya, dan dia sampai di rumah Paman pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah sampai dia di rumah Paman Dadang, selanjutnya di sini ada kalimat ia beberapa kali mengucap salam ya, sudah sampai di rumah dia mengucap salam. Akan tetapi tidak terdengar balasan dari dalam rumah. Kemudian setelah itu Aldi pun memutuskan untuk pulang kembali ya, karena tidak ada jawaban atau tidak salam ya, tidak dijawab salam dari rumah karena mungkin tidak ada. Dia atau Aldi pun memutuskan untuk pulang ya, untuk pulang kembali. Nah, kemudian saat sampai di depan pagar Paman Dadang datang. Jadi setelah dia mau pergi kembali dan dia sudah berada di depan pagar ya untuk keluar, kemudian Paman Dadang datang. Nah, jadi kita lihat urutan yang tepat di sini adalah yang C. Ya, 4, 1, 2, 3. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia di video ke-7. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang ke-8. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.